Ketika kita mendengar kata Ijen, pasti di benak kita yang ada Ijen Geopark, ya kan? Wisata yang is very wonderful, luar biasa, beautiful, sangat luar biasa. Apalagi di sana ada yang namanya Blue Fire, pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi ada problematika yang selama ini belum dan atau tidak selesai. Apa itu? Yaitu status bagi masyarakat Ijen. Status apa? Status akan tanah yang mereka tempati. Karena yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun warga Ijen yang memiliki sejengkal tanah dalam tanda kutip hak milik. Ini harus kita bold. Tidak ada itu. Makanya ini saya digeruduk kantor saya oleh banyak orang, ya kan? Mereka meminta keadilan karena selama ini yang terjadi adalah mereka dalam ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan ketika akan menggarap lahan, ketika akan membangun rumah. Mereka takut dipidanakan, dipidana. Itu yang menjadi ketakutan mereka. Maka itu, ini perwakilan dari masyarakat Ijen, kita sapa satu persatu. Dengan Bapak siapa nih? Pak Joko, Mas Sinten? Pak Ivan. Mas Fajar, Mas Sinten? Mas Wahyudi, Pak Arnadin, Pak Is, Pak Ali Rosidi, Pak Is. Nah, ini perwakilan mereka yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Mungkin untuk pertama kali saya ke Bapak dulu. Pak siapa tadi? Pak Arnadin. Pak Arnadin. Kita ke Pak Arnadin dulu. Pak Arnadin, sebenarnya yang menarik nih. Gimana sih sejarah masyarakat itu bisa berada di Ijen, di gunung yang tinggi itu? Gimana ceritanya? Kalau menurut cerita nenek moyang kita, dulu waktu zamannya Belanda, jadi asal-usul nenek saya itu dari Madura. Ikut transmigrasi ke Gunung Ijen. Akhirnya sampai di Ijen, disediakan lahan untuk bercocok tanam, terus disuruh babat. Setelah babat, tanami 1 kali atau 2 kali itu baru dijadikan perkebunan. Artinya perkebunan yang dikelola oleh warga begitu. Warga. Terus seiring perkembangan waktu. Belanda itu lengser dari negara Indonesia, ditanganilah pemerintah yang dikelola oleh PTP. PTP ya. Oke. Setelah PTP, tetap keadaan situasi warga yang sudah ada di Ijen itu tetap diforsir untuk membabat lahan. Lahan yang masih utuh. Setelah bersih, terus dijadikan perkebunan. Sampai seiring dengan jalan waktu sampai hari ini tetap ada yang namanya pertanian itu sampai hari ini tetap ada. Ya. Dari dulu. Nah, artinya lahan-lahan yang ada di Ijen itu sampai detik ini ada yang dikelola oleh warga. Itu sistemnya gimana sih, Pak? Kalau dulu itu tidak ada sistem bayar-membayar. Tapi kalau sekarang membayar di depan. Oh gitu? Iya. Untuk menggarap tanah membayar. Oh, jadi berapa bayarnya itu? Kisarannya lah? Kisarannya per hektarnya itu 3.700.000. 1 tahun ya? 1 kali panen. Itu 1 kali panen? Iya. Wow. Menarik. Jadi itu kalau dibayarkan ke PTP. Ke PTP ya? Iya. Ada enggak perjanjian antara pihak PTP dengan warga? Tidak ada ya? Kalau sama warga tidak ada. Itu tahan dulu. Itu menarik. Itu nanti kita pembahasan itu menarik. Cuma yang jadi pertanyaan saya, adakah warga Ijen, ya kan, masyarakat di Ijen
Sempol dan sekitarnya itu yang memiliki tanah secara hak milik, ada enggak? Tidak ada. Sampai detik ini? Sampai detik ini tidak ada. Jadi statusnya apa statusnya? Statusnya ya istilahnya ngampung lah ke PTP. Oh gitu? Iya. Jadi warga di sana sifatnya ngampung ya? Ngampung. Walaupun PTP sendiri kalau saya baca ya, dan kemarin saya tanya kepada ahli, bahwa status yang ada di Ijen itu PTP itu HGU kan gitu kan? Ya. Dan HGU pemegangnya pun harus taat pada peraturan yang mengatur tentang itu kan begitu. Nah, apa saja yang selama ini menjadi problematika yang ada di Ijen itu? Yang pertama itu masalah tempat tinggal. Tempat tinggal, gimana Ya. gimana tempat tinggal? Jadi kalau dulu itu orang yang mau menggarap rumah itu tidak boleh. Oh, sampai sekarang? Ya sampai sekarang sebenarnya ada larangan dari pihak PTP, ada batasan sebenarnya sampai sekarang. Tapi di sana banyak juga saya lihat pernah lewat ada rumah-rumah besar itu milik warga juga. Ya ada milik warga. Nah, perbedaannya kalau orang yang kaya itu bebas membangun rumah. Wah, ini dicatat ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau di Ijen, orang kaya bebas membangun rumah. Dan Pak Menteri harus melihat ini, gitu kan? Harus melihat ini, terutama Pak Menteri BPN tuh, yang baru tuh, Pak AHY. Harus lihat, datang ke Ijen tuh. Karena di sana memang kalau saya lihat, ada ketidakadilan dalam tanda kutip yang harus kita bold bahwasanya ini terpetakan. Kalau orang kaya seakan-akan di sana bebas ngapain aja kan Ya, begitu. bebas. Oh iya ya. Kalau Kalau orang kecil, orang miskin lah, mohon maaf orang ya. miskin itu ditakut-takuti. Apa biasanya ditakut-takuti? Tidak boleh mendirikan rumah. Oh. Nanti kalau mendirikan rumah mau digusur segitu. Tapi yang menempati tanah HGU di Ijen ini ada 1.000 orang. Sekitar 9.000 Wow, 9.000 menempati di tanah HGU. di tanah HGU. Dan itu konsekuensinya dia itu bekerja ke kebun atau tidak? Sebagian ada yang bekerja di kebun, sebagian yang kebanyakan itu bertani. Kebanyakan bertani, sebagian saja ya sahabat-sahabat ya yang bekerja ke kebun, sebagian juga bertani. Ya, yang jadi pertanyaan saya ini yang sangat menarik sekali. Bagaimana langkah-langkah pemerintah desa ya kan, pemerintah kabupaten itu untuk mengatasi hal tersebut dari dulu. Ini prolog saja ini ya sahabat-sahabat. Nanti kita buat secara mendetil dan juga secara komprehensif. Kita akan undang pakar-pakarnya dan juga ahli-ahlinya juga bersama warga. Kita ketemukan membahas tentang dinamika dan problematika yang ada di Ijen yang tidak ada ujungnya. Yang ujung-ujungnya paling dipidana, sidang, ya begitu-begitu kan begitu. Ya, betul. Ya, monggo dilanjutkan. Lah, harapan masyarakat ini kalau sejak kejadian kemarin-kemarin karena Kejadian apa? Mohon maaf. Kejadian apa itu? Kemarin kan di tahun 2003 itu ada sengketa penutupan lahan. Sengketa penutupan lahan, ya. Lahan yang dikelola oleh masyarakat. Iya, oke. Di PTP. Sedangkan lahan itu sebagai sumber pendapatan masyarakat. Jadi masyarakat sangat keberatan kalau ada penutupan lahan. Nah, jadi kami minta kepada pemerintah lahan yang sudah ditempati atau dikelola masyarakat itu supaya diperjelas statusnya, supaya tidak ada tekanan atau menakut-nakuti masyarakat untuk ditutup atau digusur ya, gitu. Oke. Paham saya. Jadi itu yang diminta ya, secara garis besar meminta keadilan bagaimana status tanah dan juga terkait pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat kan begitu. Ya, dan betul. ini yang menjadi pertanyaan yang sangat fundamental sekali Pak, sangat fundamental sekali. Nah, bagaimana langkah-langkah dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan sengketa tersebut? Selama ini kami bukan tidak mengadu kepada desa atau kabupaten, tapi selama ini tidak ada respon. Tidak ada respon. Makanya masyarakat Ijen itu bingung mau mengadu kemana, mau menyampaikan aspirasi kemana.
Kalau mengadu ke desa, mengadu ke kabupaten ini tidak ada respon. Sempat aksi juga, Pak? Pernah aksi? Pernah aksi sampai Demo? ya, sampai demo mengajukan permohonan massal ke PTP. Karena sampai melakukan demo karena tidak ada jalan penyelesaian atas kemauan masyarakat itu. Baik. Pak. Ada ini pertanyaan, Pak. Pertanyaan yang masuk ke handphone saya. Nah, Mas Habaib itu yang datang ke Mas Habaib kan hanya berapa orang saja, hanya ratusan orang saja, sedangkan masyarakat Ijen lebih 9.000. Kok toh yang lain baik-baik saja? Gimana tanggapan sampean? Sebenarnya kalau melihat kondisi di bawah, ada yang menakut-nakuti, Oh gitu ya? ya, ada yang punya keinginan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jadi yang takut itu tidak ikut untuk menyampaikan aspirasinya. Itu yang nakut-nakuti siapa? Ada pihak dari PTP, juga ada pihak dari desa. Pihak dari desa ya. Oke. Jadi saya ya sahabat-sahabat Indonesia. Intinya permasalahan di Ijen selama ini bahwasanya tidak ada satupun masyarakat di sana yang memiliki tanah. Kita itu. Yang kedua, tidak ada izin tinggal. Dia itu sebagai apa di situ? Padahal dia sudah menempati lebih dari 21 tahun secara berturut-turut. Ya bukan hanya 20 tahun. Ratusan tahun ya. Ya mulai Lebih satu abad ya, lebih satu abad. Oke. Dari pemerintah desa sendiri gimana jawabannya menanggapi ini? Kalau dari pemerintah sendiri, kami sudah mengadu, cuma mau menyampaikan, tapi tidak bisa mencari solusi bagaimana masyarakat Ijen, khususnya desa Kaligedang ini, untuk mencari jalan keluar gimana supaya masyarakat sesuai keinginannya. Oke, bab itu, bab tanah, saya sudah dapat mengambil pointersnya dari sana. Yang paling penting ini lagi, tentang status pertanian di sana. Bapak tadi menyampaikan bahwasanya kalau di Ijen itu sewa, kan begitu kan? Ya, sewa. Apa mungkin itu kalau saya baca di di regulasinya, turunan dari peraturan pemerintah, turunan-turunan ke bawah, peraturan menteri dan lain sebagainya, ada memang kerjasama antara pihak pertama dengan pihak kedua dan pihak kedua ini dengan petani. Pernah enggak ada bapak-bapak ini tanda tangan kerjasama masyarakat di sana dengan? Enggak ada, Pak. Kalau masyarakat enggak ada. Cuma di sana kebun memakai UD. UD ya? Ya, kerjasamanya sama UD. Tapi UD-nya saya lihat kemarin ada yang masuk ke saya, UD-nya tidak relevan juga. UD-nya bergerak di bidang ecer gitu kan, jual beli bahan bangunan gitu kan, tidak nyambung juga. Makanya ini kita akan bahas, ini baru episode pertama. Nanti kita akan bahas secara komprehensif tentang itu, Pak. Jadi, untuk pertama kita akan buka dulu wawasan dari masyarakat, kita edukasi masyarakat agar tidak salah persepsi bahwa di Ijen itu, karena persepsi ini bahaya, Pak. Yang selama ini asumsi masyarakat bahwasanya di Ijen itu baik-baik saja, hanya beberapa orang, segelintir orang itu yang melakukan pergerakan. Ternyata faktanya memang masyarakat memang sudah geram ya selama ini. Cuma mau menyampaikan suaranya takut begitu. Takut. Terus tidak ada yang merespon gitu. Karena kerjasama sesuai katanya sampean itu, kerjasama itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oke, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oke, saya tertarik ke Mas Fajar. Sebentar dulu saya cut, Pak. Saya tertarik tanya ke Mas Fajar dulu. Mas Fajar, terkait pengelolaan tanah antara PTP dengan petani itu tadi disebutkan sewa, ya kan? Itu bayarnya di depan. Dikasih kwitansi. Dikasih kwitansi, apa bunyi kwitansinya? Ya 1 kali tanam. 1 kali tanam. 4 bulan, semusim. Satu musim ya. Oke. Nah, saya dengar-dengar katanya itu juga mau ditiadakan itu KSO. Kalau sekarang sistemnya pakai barcode bilang, nggak tahu. Masyarakat ya ke HGU aja tidak tahu secara komprehensif, apalagi ke barcode gitu. Jadi seakan-akan mau menghilangkan jejak lah.
Menghilangkan jejak ya. Dulunya kan kwitansi ini sampai berubah 3 kali. Sebentar, kalau 3.700.000 per hektar kali 100 hektar aja 370 juta, ya kan? Kalau setahun 1 M. Ada berapa hektar sih, Mas Fajar di sana? Mungkin lebih dari, ya lebih lah, 500 hektar lebih. 500 hektar, berapa puluh miliar itu kan begitu. Dan sedangkan masyarakat sendiri tidak tahu itu peruntukannya peruntukan apa. Kalau kerjasama tentulah kalau kita mengacu kepada undang-undang, pihak pertama harus turut serta dalam hal manajemen operasional. Itu yang saya baca. Saya akan bahas karena ini saya kaget juga digeruduk banyak orang ya. Jadi kita buka prolognya aja. Kita buka ini intro. Yang penting masyarakat tahu bahwasanya pertama, masyarakat di Ijen itu tidak memiliki tanah sejengkal pun. Dan bagaimana nasib mereka dan anak-anak mereka. Dan pemerintah ini harus tahu. Terutama Pak Presiden nih harus tahu ini kan begitu. Dan ini menyangkut kehidupan masyarakat di Ijen. Saya dengar-dengar juga lagi Pak, mungkin ada yang bisa jawab di antara saudara-saudaraku sekalian. Boleh di sana menempati tanah, ya kan? Asalkan bekerja ke kebun. Apa benar begitu? Betul memang. Tapi saya tanya lagi ketika di sidang kepada orang-orang yang menjadi saksi itu banyak juga yang tidak kerja di kebun kan begitu? Lebih banyak yang tidak kerja di kebun. Lebih banyak yang tidak bekerja ke kebun. Ini bisik-bisik nih. Memang berapa sih gaji atau upah harian di sana kalau bekerja ke kebun? 38.000 per hari. Itu makan ya? Enggak. Itu bebas. Artinya bebas? Ya bebas. Masyarakat anu sendiri, bawa sendiri. Iya. 38.000. Iya. Waduh, wah ini problematika baru ini. 38.000 tidak makan, tidak minum kan begitu? Iya. Cukup itu, Pak? Sudah cukup. Sudah cukup. Harga beras saja berapa? 18.000 sampai 19.000. Masing-masing punya keluarga ya kan? Iya, punya anak. Belum lauknya, belum ke kebun bawa motor kah? Iya. Bensinnya berapa? Bensinnya 13.000. Jadi ini sahabat-sahabat, problematika yang ada di Ijen ini sangat kompleks sekali. Jadi ketika di sidang memang jawaban baik dari ahli maupun dari pihak pengelola yang ada di PTPN sana. Itu ketika saya tanya, saya kejar beberapa pertanyaan, itu kelabakan jawabannya. Lebih-lebih saya tanya masalah KSO ini kan begitu. Makanya ini kita akan kejar sampai kemanapun. Kita akan kejar ini merugikan keuangan negara atau tidak. Kalau sumpama ini merugikan keuangan negara, tentulah masyarakat ini bisa mengadu ke Gedung Merah Putih di Jakarta kan begitu kan. Dan saya juga dapat WhatsApp ini banyak yang akan bergerak terkait ini Pak katanya. Iya banyak. Karena apa? Seluruh masyarakat Ijen. Seluruh masyarakat. Apa yang membuat, kan ini sudah lama sekali. Kok baru sekarang pergerakannya ini apa yang membuat? Apa karena sudah jenuh apa gimana? Iya, mungkin lah. Oh, artinya. Ya sebenarnya mau bergerak itu mulai dulu. Iya. Karena melihat kehidupan masyarakat di sana yang tidak jelas, yang tidak ada kepastian. Cuma mereka takut. Nah, sejak adanya konflik di Desa Kaligedang, banyak berpikir memikirkan masa depan anak cucu kita. Oke. Nah, jadi begini sahabat-sahabat. Jadi ketika saya tanya di sidang mengenai tanah Ijen ini kan hak guna usaha, ya kan? Dari dari pemerintah ke PTPN gitu kan. Ada SKHGU-nya juga, SK menterinya, di mana peruntukannya perkebunan ini tanaman kopi. Dan saya akan bertanya ke bapak-bapak, selain kopi apa yang ditanam di sana? Selain kopi juga pertanian masyarakat tuh gubes, kentang, terus tomat, lombok. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Nanti akan saya jelaskan secara komprehensif. Saya akan bedah itu peraturan pemerintah, permen dengan
peraturan-peraturan lainnya. Artinya yang perlu saya pertanyakan adalah dengan membayar 3.700.000 itu bisa menanam apa saja? Iya, Apa saja? apa saja sesuai kehendak petani lah. Itu yang bilang sesuai kehendak petani siapa, Pak? Ya masyarakat sendiri karena Tidak ada aturan dari PTP harus nanam ini. Enggak ada. ndak ada. Pokok nerima duit, udah tanami aja gitu. Ya. Ini keren. Jadi saya buat abstrak ini ya. Kenapa kerennya nanti bisa lihat di episode kedua. Ini keren sekali ini. Makanya di episode kedua akan saya bahas secara komprehensif. Ini kalau perlu secepatnya aja ke Gedung Merah Putih gitu kan. Dan bukti-bukti pembayaran itu ada semua ya. Ada semua. Alhamdulillah, itu yang membuat kita bahagia. Nah, harapan Pak, ini sebelum saya closing statement, harapan dari Bapak yang paling sini ya judul. Panjenengan, harapannya kepada pemerintah dan APH, aparat penegak hukum. Segeralah. Segera apa itu? Minta keadilan. Minta keadilan. Oke. Keadilan yang seperti apa Bapak-Bapak? Gini Pak, saya minta kepada pemerintah khusus warga Ijen karena di sana itu belum merasakan keadilan sosial, masih ada pilih-pilih kasih, istilahnya Oke. gitu. Dari siapa pilih kasih itu Pak? Ya dari pihak PTP, nah, pilih kasihnya antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu ada perbedaan. Oh gitu ya? Padahal semua yang kaya atau yang miskin itu sama-sama menempati di tanah PTP. Nah, itu Gitu. dia. Jadi intinya kalau saya baca tidak muluk-muluk permintaan masyarakat. Pertama, status tempat tinggal mereka jelas. Ya. Sekan gitu kan. Yang kedua, penegakan hukum harus adil. Artinya tepat pada tempatnya. Artinya kalau salahnya begitu ya tegakkan, kalau tidak salah jangan dibuat-buat kan begitu kan? Ya betul. Nah, dan yang ketiga yang paling penting tentang selama ini pembayaran untuk KSU apa KSO itu apa kwitansinya saya baca itu juga harus diperjelas kan begitu kan? Ya betul. Jadi itu sahabat-sahabat di Indonesia, ini hanya prolog, sedikit prolog. Dan kita akan bertemu dalam waktu yang sangat singkat. Kita akan membahas lagi dengan saudara-saudara kita di Ijen yang saya menilai dalam tanda kutip mereka terdolimi. Dan siapapun yang melihat video ini, teruskanlah video ini kepada APH maupun terhadap pemerintah. Terutama saya berharap Bapak Presiden melihat tontonan ini sehingga bisa terketuk hatinya secara ex officio bertindak untuk dan atas nama jabatannya menyelesaikan ini semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.